Iya, 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 iya. Itu ya, Pak. Kalau saya hampir setiap hari ke kantor ya, Senin sampai Jumat. Karena bisnis kami kan juga bergerak di bidang apa kesehatan ya, Pak Anton Teddy. Iya, jadi dalam kondisi seperti ini justru jasa kami sangat dibutuhkan. Begitu, Pak. Ya, ya. Oke. Iya, jadi memang judulnya ini cukup provokatif ya, karena selling itu kan sebetulnya ada di dalam diri kita. Bahkan sejak kita apa namanya lahir, sejak kita kemudian SD, SMP, sesungguhnya di dalam diri kita itu sudah ada bakat-bakat selling sebetulnya. Pada saat kita di SD misalnya, kita menjadi ketua kelas itu kan karena kita bisa menjual diri gitu ya. Kemudian naik menjadi ketua OSIS misalnya, ya kita juga karena bisa menjual diri gitu. Teman kita banyak itu karena kita menjual diri kita juga. Kemudian mungkin kita bisa jualan sesungguhnya, ya itu karena kita bisa jualan. Jadi sesungguhnya jualan ini, selling ini sudah paket sesungguhnya di dalam diri kita. Sudah seperti DNA yang ada menyatu dengan tubuh kita gitu Pak Teddy. Sehingga judul yang kita angkat hari ini adalah tentang DNA selling. Dan kita semua sesungguhnya adalah apa namanya penjual, penjual ya. Jadi baik apapun profesi kita ini pasti kita ini sesungguhnya adalah penjual. Ya. Kita sebagai karyawan bisa sukses karena kita bisa menjual diri kita. Kita menjadi atasan bisa jadi sukses karena bisa menjual ide kita kepada bawahan kita sehingga bawahan kita bisa mengikuti. Guru juga sama, guru itu adalah seorang penjual juga. Ada guru yang sangat disenangi oleh muridnya, ada juga yang tidak disenangi oleh muridnya. Ada Pak RT, Pak RW juga sama. Jadi disenangi oleh warganya, ada juga yang tidak disenangi oleh warganya. Ya bahkan mungkin sampai presiden, ya dia juga harus bisa terus-menerus menjual dirinya gitu. Jadi itulah kemudian kenapa kita mengangkat DNA selling ini Pak Teddy. Seperti itu. Ya, ini dua hal yang menyatu Pak ya. Jadi di dalam buku saya yang saya sudah kirim ke Bapak, sudah dibaca belum Pak Teddy? Eh, Bab pertama itu sebelum kita selling, ya ini kalau kita masuk real ke penjualannya, Pak, kita mau menjual sesuatu, misalnya saya mau jual buku misalnya. Jadi ini sebetulnya langkah pertama adalah kita harus punya produk, Pak. Ya. Nah, produk ini poin pertama yang harus dimiliki sebuah produk atau jasa itu dia harus hero. Dia harus menjadi pahlawan. Dia harus berkualitas tinggi. Ya, contoh misalnya ini buku saya harus rugi pertamanya itu 100 juta Pak Teddy. Karena dari percetakan itu tidak sesuai dengan standar yang kami miliki. Sehingga pada saat datang, ya mohon maaf, ya saya tidak mau menjual itu karena produk saya itu tidak hero. Nah, pada saat kita mau menjual, pastikan bahwa produk kita ini benar-benar sudah menjadi pahlawan, Pak. Ya, sehingga ketika suatu waktu orang membelinya, dia akan ketagihan dan dia akan datang lagi. Ketika kita buru-buru menjual sementara produk kita belum hero, belum bagus, maka dia akan mempercepat kematian produk itu. Sehebat-hebatnya kita dalam bermarketing, kalau produknya tidak bagus, produk kita itu akan apa namanya akan cepat masuk ke liang lahat gitu.
dan apa namanya orang tidak akan membeli lagi gitu Pak Teddy. Seperti TX Travel saya kira sudah puluhan tahun ya. Kenapa bisa bertahan? Karena dia bisa melayani pelanggannya dengan baik sehingga referensi muncul dari keluarga yang satu, dari perusahaan yang satu, dari individu yang satu ke individu yang lain. Jadi kalau pertanyaan Pak Teddy, penting mana selling produk, perbaiki dulu produknya sebaik-baiknya setelah itu di launching ke pasar. Nanti dia akan menjual dirinya sendiri dari mulut ke mulut. Begitu Pak Teddy. Iya, iya betul. Jadi produk produk yang bagus kalau tidak dipasarkan dengan yang bagus, tidak dijual, ya itu yang mengetahui sedikit gitu ya. Jadi produk yang bagus tersimpan, tidak tidak ada yang menjual, itu juga itu menjadi problem yang besar bagi sebuah perusahaan. Karena kenapa? Sebuah perusahaan bisa tumbuh, bisa berkembang karena dia punya produk yang bagus dijual oleh sales-sales yang hebat dengan marketing yang hebat Pak Teddy. Ya, jadi dua hal ini tadi kita perbaiki produk kita dijual dengan cara-cara yang hebat, dipromosikan dengan cara-cara yang hebat oleh orang-orang yang hebat, yaitu individu-individu oleh teman-teman kita hari ini yang mendengarkan kita Pak Teddy. Begitu. Oh, Om. Oh, oh. Oke. Panton, Panton ya. Panton ya. Oke. Oke, oke. Ya, siap Pak Anton. Yap. Ini lebih dalam lagi Pak kalau kita, saya kira ada pakar branding juga yang mungkin menjelaskan ya. Branding itu membuat orang setia membeli Pak produk kita. Ada produk yang apa namanya bagus tapi tidak dikenal orang gitu. Banyak produk yang enak misalnya Pak, ada di Surabaya ada Spiku namanya ya, itu produk yang luar biasa gitu. Brandingnya itu sudah sangat terkenal Pak dimanapun. Mungkin banyak produk yang lebih enak dibanding dengan Spiku, tapi kenapa orang berlomba-lomba mengejar Spiku gitu. Jadi dengan branding, ya orang akan loyal dengan produk kita. Marketing, orang mengenal produk kita gitu ya. Dengan selling, orang memiliki produk kita gitu Pak. Jadi kalau branding akan lebih panjang lagi, saya kira ada pakarnya di tempat lain Pak. Gitu Pak Anton, Om Anton, Om Anton. Yap. Kebetulan saya praktisi Pak, Om Anton ya. Saya praktisi Pak, Om Anton. Koko, Koko. Oh, kalau saya orang Solo, Kang Anton. Sulawesi, Sulawesi. Yap, yap. Agak putus ya Pak, Bapak agak putus. Iya,
Oh, oke. Oke. Hmm, oke. Kalau terkait jumlah, ini juga kami terus ini Pak, apa namanya, tergantung apa namanya strategi perusahaan sebetulnya Pak ya. Saya kemarin misalnya di cabang Tangerang itu kami selalu capai target Pak dengan misalnya 3 sales gitu. Tapi karena Tangerang ini potensinya bagus, saya tambah 2 lagi Pak supaya dia lebih berkembang lagi, bisa tumbuh lebih besar. Ada cabang lain juga yang marketnya belum terlalu bagus. Saya strateginya di situ adalah strategi edukasi. Saya tambahkan juga beberapa orang untuk membuka pasar. Mungkin saat ini kita belum bisa menggrab pasar, tapi nanti itu menjadi tabungan kita nanti, Pak Teddy. Jadi terkait dengan jumlah sales ini sesuai dengan strategi apa perusahaan atau strategi kita gitu. Dua-duanya, Pak. Ya, B2B, B2C. Iya, B2C. Ya, kalau B2B memang tidak terlalu banyak karena sekali kita dapatkan kan misalnya kami tiba-tiba dapat 500 cabang gitu atau 200 cabang, 300 outlet. Jadi di-handle oleh satu. Kalau memang dia B2C, B2C, ya saya juga melihat menganalisa juga ya. Seperti yang kemarin strategi saya di Jakarta itu saya tambahkan perbanyak sales, Pak. Ya, perbanyak sales kenapa? Potensinya bagus. Dan selain kita jualan, kita juga perlu edukasi. Kemudian dengan kondisi sekarang kan kita apa namanya harus menggrab sebanyak-banyaknya penjualan, Pak Om Anton gitu. Yap. Ya, sampai target. Benar benar benar. Iya, iya. Begitu ya. Ya, Pak. Sebetulnya gini, balik lagi kalau saya selalu berpikir tidak melihat faktor luar, Pak. Maksudnya yang di luar apa sih pengaruh kita gitu. Ya, kita nggak bisa mempengaruhi tentang market, tentang COVID, tentang kondisi makro, tentang kondisi mikro dan lain-lain gitu. Tapi yang bisa kita handle adalah yang ada di dalam apa namanya dalam pengaruh kita. Dalam hal ini adalah sales people yang kita miliki, menciptakan seorang sales yang memang gila jualan, ini memang challenge Pak. Ya, saya melihat ada misalnya pimpinan cabang atau ada orang yang menyamaratakan seluruh sales gitu Pak. Padahal sesungguhnya kita harus tahu karakter sales saya ini tidak perlu diawasi, yang penting capai target udah jalan gitu. Ada orang yang memang harus diawasi. Nah, kadang-kadang ini sebagai leader ini terbalik gitu. Orang yang tidak perlu diawasi justru diawasi dengan ketat. Sementara dia target terus-menerus gitu. Sementara orang yang harusnya diawasi dilepaskan. Ya. Dan ini butuh 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 apa namanya? Kita juga sebagai leader butuh DNA leader juga, Pak. Untuk apa namanya? Untuk bagaimana mengembangkan orang, mengembangkan people di dalam perusahaan kita. Dan tidak semua orang bisa seperti itu. Banyak sales yang sering capai target, ketika diangkat jadi leader, dia tidak bisa. Gitu. Sehingga memang DNA leader juga harus hadir di dalam diri kita.
bagaimana kita merasakan kenikmatan ketika kita bisa menciptakan satu orang menjadi leader, satu orang menjadi leader, satu orang menjadi sales yang hebat, satu orang menjadi sales yang hebat gitu. Begitu, Om Anton. Iya, iya. Iya, Pak ya. Strategi itu macam-macam ya, Pak. Ya. Ada seperti main bola, Pak. Main bola ada strategi menyerang, ada strategi bertahan gitu ya. Ini tergantung ya, mau kita pilih yang mana. Untuk produk baru yang belum dikenal banyak orang, kita memang harus lakukan edukasi. Ya, strateginya beda ya. Misalnya bagaimana memenang di daerah-daerah yang sulit, misalnya daerah-daerah yang rural yang belum tahu misalnya tentang produk kami, ya di situ kita lakukan edukasi. Apa misalnya tentang hama, apa tentang rayap misalnya, ya apa tentang pest control, istilah saja ini kita perlu edukasi, Pak. Kadang-kadang kami memiliki istilah-istilah yang menurut kami sangat keren istilahnya. Tapi di market orang nggak tahu, tahunya tentang istilah A gitu. Nah ini kita juga nggak bisa melawan istilah-istilah yang sudah pakem di market gitu. Nah selain itu ada istilah ini juga win back misalnya. Ya ini win back ini butuh energi, ya perlu berdarah-darah nih. Ya, Winback ini kan merebut merebut kembali pelanggan-pelanggan kita yang dulu diambil oleh kompetitor. Ya, jadi perlu energi, perlu strategi khusus untuk merebut market dari sistem Winback gitu. Begitu, Pak. Jadi strateginya banyak, tergantung produk kita, tergantung. Ya. Kalau ini harus masuk ke wilayah psikologi lagi nih, Om Anton nih. Ya, iya, jadi saya juga mendalami tentang terkait dengan psikologi ya. Saya kira inilah yang saya bilang tadi, DNA selling kita harus DNA leader kita juga, kita harus sebagai leader harus terus-menerus belajar gitu. Kebanyakan sales itu tidak mau diatur. Orang-orang yang hebat, yang selalu capai target, itu biasanya nggak mau diatur, nggak suka administrasi gitu. Ya kadang-kadang kita sebagai leader menjejali mereka dengan administrasi yang membuat dia stres gitu. Itu bukan dunia dia gitu. Dunia dia adalah bertemu dengan banyak orang melakukan closing ya. Nah, kalau misalnya bagaimana menentukan kalau selama ini dia selalu capai target, ya nggak usah terlalu diawasi orang-orang seperti ini gitu. Ya bahkan kalau bisa dia yang memberikan lead edukasi, dia memberikan training kepada sales-sales yang lain. Ya, tapi ini juga perlu energi ya Pak, karena kadang-kadang kalau sama-sama orang dalam, challenge-nya adalah kadang-kadang dipandang sebelah mata karena saling ada rahasia-rahasia tertentu yang mereka saling miliki. Ya, tapi intinya kalau ada sales kita yang memang selalu capai target, mereka itulah yang sesungguhnya nggak perlu terlalu diawasi gitu. Ibarat layang-layang lah ya, kadang-kadang kita harus narik, kadang-kadang kita lepas anginnya lagi nggak terlalu kencang, ya udah kita agak lepas gitu. Sekali-sekali kita ingatkan mereka bahwa kelak engkau akan menjadi seorang leader. Ya tunjukkan jangan sampai pada saat ini ya justru kamu penjualan kamu sudah bagus tapi di sisi lain perilaku kamu juga harus kamu perbaiki karena kelak engkau menjadi seorang leader. Nah itu sebagai leader kita ingatkan seperti itu. Tapi yang jarang capai target ya kadang-kadang kita harus buatkan A to Z. Hari ini mau kemana, lakuin apa, ya jam berapa harus telepon pelanggan.
hubungi pelanggan, proposal harus kita tracking dan lain-lain. Begitu Pak, Om Anton. Wah, ya, iya. Kemarin belajar dari apa HR-nya ini Pak, HR-nya Bluebird ya. Saya juga punya apa yang beliau sampaikan waktu itu saya lakukan gitu. Jadi dulu pada saat saya merekrut sales, itu saya cari perusahaan-perusahaan apa universitas itu yang terkenal Pak Teddy. Ya, tapi ternyata justru tanda kutip ya, tidak semuanya seperti itu, tapi pengalaman kami juga sama. Kita rekrut dari perusahaan-perusahaan yang terkenal. Tapi ternyata challenge-nya adalah mereka justru tidak loyal ya. Mereka justru menjadikan kalau ada perusahaan yang lain yang lebih bagus, mereka akan loncat ke sana. Nah, kemudian strategi ini kami ubah, Pak. Ya, kami ubah. Kita justru mencari sales-sales dari universitas, dari sekolah-sekolah yang tidak terlalu terkenal, bahkan dari daerah-daerah, Pak. Ya, karena saya melihat justru mereka ini yang apa ya, punya semangat apa? Semangat pantang menyerah justru, Pak. Kenapa? Mereka itu apa ya, istilahnya nggak mau pulang kalau belum punya mobil, nggak mau pulang kalau nggak punya handphone yang bagus, nggak mau pulang kalau belum punya rumah gitu. Nah, orang-orang seperti ini harus kita cari, Pak. Ya, yang memang karakter dari kecilnya itu memang punya daya juang gitu. Tips selanjutnya adalah sebelum merekrut mereka, coba cek, coba lihat status-status Facebook mereka misalnya. Instagram mereka misalnya. Apakah di sosial media mereka itu yang dikeluarkan hal-hal positif dan bagaimana mereka merintis karir, bagaimana mereka berjuang susahnya hidup, itu mereka lah yang akan mencapai target, Pak. Ya, jadi orang-orang yang sulit itu justru akan berjuang di kota-kota, nanti kelak mereka pulang ingin menjadi direktur, menjadi apapun itu, bawa bawa mobil ke kampungnya dan lain-lain, dan itu sebuah kebanggaan besar gitu. Gitu, Om Anton. Iya, 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 iya. Heeh, heeh. Iya, iya. Hmm, oke. Iya, iya. Ya. Ah, lapar ya. Fight ya. Iya, iya. Ah, iya, iya. Benar, Pak. Siap. Ya, ini challenge ya buat kita nih. Saya kira
Ini tantangan terbesar di HR juga adalah hal ini ya. Ya. Kadang-kadang ada sales yang apa namanya bukan sih, kalau dalam psikologi kan istilahnya tidak ada orang sulit ya. Yang ada adalah orang yang belum kita pahami, yaitu kalau di dalam orang psikolog seperti itu. Setiap orang sesungguhnya punya trigger, Pak, Om Anton gitu. Ketika trigger itu kita bisa dapatkan, dia akan berjuang bersama kita. Gitu. Memang kadang-kadang tadi DNA leader kita kan kadang-kadang inginnya langsung apa ya, mengambil jalan pintas. Ya tidak ingin berjuang memperbaiki seseorang menjadi lebih baik gitu. Kita inginnya segera gitu. Ada yang bisa segera, ada yang butuh proses. Saya itu lebih lebih cenderung gimana memperbaiki, kan ibadahnya bagus nih, kita dapat pahala nih Om. Ketika misalnya orang yang biasa-biasa ini, ya kita bisa trigger dia untuk berjuang gitu, untuk menjadi bisa capai target. Ya. Dengan cara apa? Kadang-kadang kita butuh apa? Kesabaran gitu. Kita butuh kadang-kadang tanda kutip ya, makan tanda kutip ya sedikit ya, agak-agak ribet mengurus orang ini. Memang kadang-kadang muncul di kepala kita adalah karena paradigmanya orang-orang sudah bercerita bahwa orang itu nggak bagus, orang itu dari dulu seperti itu, akhirnya kita terpola pola pikirnya juga itu. Padahal sesungguhnya setiap orang punya kekuatan, punya kelebihan gitu. Yang mungkin harus kita gali, kadang-kadang kita harus ajak ngobrol loh, Om Anton berdua, kita ngobrol berdua, kita apa sesungguhnya yang terjadi dengan orang ini. Kadang-kadang kita harus ketemu keluarganya, istrinya, ngobrol tentang karyawan ini. Nah, DNA leader kita itu harus muncul di situ gitu. Sehingga alangkah berbahagianya kita ketika dulu orang tidak bisa menjadikan orang ini menjadi orang baik gitu. Kemudian di sisi kita ternyata kita bisa gitu. Itu suatu waktu dia akan sangat berterima kasih, dia akan mencium tangan kita, dia akan berjuang bersama kita, dia akan melindungi kita tanda kutip karena dia tidak ingin kita malu gitu. Dia akan berjuang sendiri. Ini butuh kesabaran menurut saya gitu. Kadang-kadang orang mengatakan apa ya? Kalau tidak bisa dibina, dibinasakan. Saya nggak sependapat gitu. Semua orang punya talent, semua orang punya apa namanya sesuatu yang harus kita dapatkan sehingga nanti bisa berjuang bersama kita gitu Pak. Itu Om Anton. Hmm. Ya, iya iya. Iya, iya, iya Pak. Ya ini orang-orang yang berselingkuh Pak ya, tidak layak untuk dijadikan apa namanya. Perlu kita balik lagi bahwa kita perlu manggil dia, kita ingatkan terus-menerus ya orang-orang seperti ini. Mungkin karena dia melihat seniornya seperti itu, ada yang dia lihat seperti itu sehingga dia ikut-ikutan. Tapi kalau di kita orang-orang hebat itu ya dia ikut apa yang ada di company, pasti dia tidak akan apa namanya berselingkuh dengan perusahaan lain gitu ya karena ini dia tidak fokus jadinya ya. Ketika dia keluar dia menjual produknya, kalau produknya nggak laku dia jual produk orang lain gitu ya. Jadi orang seperti ini silahkan balik lagi, kita harus ingatkan dia, ingatkan terus menerus tentang resikonya dan lain-lain, tentang problem yang mereka bisa hadapi ketika hal ini bisa terjadi gitu Om. Ya, 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 iya. Ini iya, Om Anton kadang-kadang kita nggak bisa mengambil keduanya kadang-kadang loh ya.
Tentu idealnya adalah kita mendapatkan gitu ya. Saya juga ada di Jakarta Selatan sales yang seperti itu ya, administrasinya bagus banget. Dia juga capai target gitu. Ini balik lagi terhadap perilaku atau karakter Om. Yang saya bilang di Tangerang itu ya mereka juga sama gitu. Ada yang harus kita sampaikan, yang mungkin kita lupa bahwa Anda adalah calon pelanjut generasi berikutnya terkait dengan di perusahaan ini kalau mereka adalah karyawan gitu. Sehingga saya selalu menyampaikan bahwa suatu waktu kita akan ada di atas. Saya sampaikan ke mereka ya, kita akan ada di atas. Kalau dulu administrasi kita nggak bagus pada saat sales, kita tidak disiplin pada saat kita sales, kita tidak capai target pada saat kita sales, maka pada saat nanti kita leader, orang akan melihat, oh, lu dulu kan nggak disiplin, sekarang nyuruh saya disiplin. Dulu administrasinya amburadul, sekarang nyuruh saya administrasinya bagus. Jadi kita harus menjadi apa ya, apa ya, harus menjadi contoh. Jadi sudah harus berpikir 2 3 tingkat di atas posisi kita sekarang. Itu yang saya ingatkan kepada tim sales saya. Ayo pikirkan, suatu waktu kamu akan promosi. Jadi perbaiki sebaik-baiknya, ciptakan rekor-rekor baru, mumpung masih jadi sales, mumpung ada di sini, ciptakan rekor baru gitu ya. Begitu, Om. Ya, ya, betul, betul. Ya, kalau sales kan sekarang ada Pak yang outsourcing ya. Saya kira banyak gitu ya. Cuma memang kita tidak apa ya. Kalau saya sendiri apa ya, eh, istilahnya tidak kita tidak bisa maksimal gitu untuk melit mereka ketika itu adalah uh, outsourcing ya. Itu jauh lebih baik kita sendiri yang mengasuh mereka, kita yang lihat setiap hari untuk berkembang. Memang dari sisi profit and loss mungkin itu bisa menguntungkan. Kalau ada apa-apa misalnya terkait dengan COVID dan lain-lain, kan bisa kita langsung pulangkan mereka ke perusahaannya. Ya, tetapi dari sisi DNA-nya itu DNA nggak dapat. Ya, kenapa? Rasa memiliki mereka terhadap perusahaan kita, terhadap produk kita itu rendah, Pak. Ini bukan perusahaannya kok gitu. Seperti halnya kita gitu. Kita menjualkan produk orang lain gitu. Sementara kita bukan karyawan di sana. Kenapa banyak reseller sekarang mungkin yang belum maksimal itu belum digali terkait dengan DNA-nya bahwa ini sebetulnya punya lu gitu. Punya kamu sebetulnya. Ya, hanya menggunakan misalnya reseller traveler misalnya. Sesungguhnya itu brand kamu, brand yang kamu miliki. Nah, bagaimana sebetulnya menginstal DNA itu bahwa produk ini punya kamu sehingga mereka bisa berjuang gitu. Itu Om. Ya, ya sebentar dulu. Saya cas dulu Pak. Ya, oke. Okay. Kembali. Uh, iya, iya betul betul banget banget banget.
Wah, ini kalau apa namanya, yang pertama kan saya sampaikan tadi ya, kita lihat di sekarang rekrutmen itu sudah sangat terbuka ya. Coba buka sosial medianya lah gitu. Ya, ya itu sangat-sangat alami. Kalau misalnya banyak keluhan di situ, maka jangan sekali-kali direkrut gitu. Atau banyak menggibah orang lain, banyak mengeluh gitu. Itu jangan direkrut ya. Pada saat kita interview kan sesungguhnya yang kita gali itu tentang latar belakang dia sebetulnya. Tentang masa kecilnya dia. Itu kan kita mau mendapatkan daya juang dia seperti apa. Orang-orang yang mungkin kesulitan dalam bersekolah, kemudian dia berjuang mendapatkan uang untuk kemudian membiayai sekolahnya, pasti dia memiliki daya juang yang luar biasa gitu. Jadi kalau misalnya servisnya bagus, ini yang kami lakukan adalah pada saat misalnya kami ke mall, misalnya ada cleaning service atau ada customer service atau ada pun pelayan di restoran, senang melayani itu biasanya kami ini Pak, kami lamar itu untuk menjadikan mereka karyawan gitu karena karakter ini tidak ini Pak butuh butuh proses untuk mendapatkan orang-orang hebat seperti itu. Kita kita rekrut seperti itu. Misalnya juga kita di rumah sakit, ternyata ada seorang apa cleaning service yang selalu tersenyum, menegur kita dengan baik, bekerja dengan baik, itu adalah tempat merekrut yang real gitu. Ya, kita jalan-jalan kemana, kita kemana ke kampung, ketemu orang gitu, mereka senyumannya bagus, layanannya bagus. Nah itu jauh lebih jujur dibanding dengan tanda kutip tes psikologi gitu Pak. Ini praktisi ya Pak, bahasa praktisi ya Om Anton ya, bukan bahasa teori. Ya, iya, balik lagi ya, setiap orang punya kelebihan ya, punya kekuatan gitu. Kita juga sama Pak, ketika misalnya ada yang tidak pas di sana, kita pindahkan ke tempat lain dan dia bisa meledak ya tanda kutip di sana ya kita akan pindahkan. Ya kita nggak bisa juga ketika dia kadang-kadang orangnya introvert gitu ya, kita paksakan untuk berdiri menghadapi orang, ada yang bisa Pak. Saya sebetulnya orangnya dalam tes psikologi itu introvert Pak, tidak suka ketemu orang. Tetapi saya tidak ingin mempercayai hal-hal seperti itu, Pak. Saya tidak ingin memberikan label kepada diri saya introvert, saya nggak bisa ketemu dengan orang, itu saya nggak mau memberikan label seperti itu. Sekedar saya tahu saja, tapi saya harus melawan kondisi itu bahwa ya dengan introvert sesungguhnya saya bisa punya kekuatan lain. Ya, karena ini kan tes psikologi yang mungkin apa ya menjadi acuan tapi itu bisa tidak real. Balik lagi bahwa mungkin ada psikolog di sini ini adalah bahasa-bahasa praktisi ya, bukan saya kira teman-teman punya istilah yang lain gitu, Pak. Ya, jadi kalau misalnya ada sales yang memang tadinya tidak setelah kita coba, kita awasi dan tetap seperti itu, pasti orang ini punya kekuatan lain. Ternyata dia punya kekuatan di service melayani orang gitu ya. Ya kita pindahkan aja ke sana. Karena ini kan bukan ilmu pasti ya, Pak. Ini juga yang saya sampaikan tidak pasti, belum tentu cocok dengan teman-teman gitu. Tapi ini adalah apa namanya? Ya, ilmu yang bisa kita diskusikan. Kalau semuanya pasti Pak, apa yang saya sampaikan pasti disampaikan orang pasti, maka tidak ada seninya Pak hidup ini gitu. Itu Om Anton. Ya ya, ya.
Mhm. Nah. Hmm. Ah, ah. Iya, iya, iya. Ya. Hmm. Ya. Yap. Ya. Sempat. Oke. Ya, ini tidak ada jalan lain ya. Kalau memang sudah kondisi seperti ini, ya ada semuanya di stop. Tapi saya selalu sampaikan tadi bahwa produk harus hero, gitu ya. Kalau produknya bagus, kita sudah sempat jualan dan kita produksi massal, kita apa namanya modal kita ada di sana, maka ya tidak ada jalan lain kita harus menjual itu. Itu sudah direct aja gitu. Mau edukasi sudah terlalu butuh waktu yang lama untuk edukasi. Ya, tapi kalau kita sekarang melihat emak-emak jualan ya mulai dari selalu orang jualan itu mulai dari teman, ya tetangga, ya teman-teman di kantor, ya temannya teman kantor dan lain-lain. Kalau sudah menjadi produk ya tidak ada jalan lain, nggak bukan strategi edukasi lagi gitu. Tapi harus benar-benar sudah apa ya apa harus harus ke pasar gitu, mencari target market ideal kita itu seperti apa gitu. Ya, target market idealnya kan ketika kita membahas ini banyak panjang ya, Pak. Target market idealnya itu siapa gitu. Kalau sudah ketemu ya, seperti cerita tadi pagi ya, eh, apa namanya rumahnya Anang kan dibeli 35 miliar itu sama seorang pengusaha gitu. Tanpa ditawar gitu. Ya, nggak ditawar, padahal mungkin kalau ditawar 25 miliar itu dilepas gitu. Ya, tapi karena ketemu namanya pelanggan ideal, ya yang tidak suka minta diskon, yang memang menikmati, menghargai servis kita, produk kita, itu mereka tidak akan nawar. Kenapa? Ya memang produk kita bagus gitu. Dan memang kalau sudah ketemu market ideal, ya itu akan mudah untuk menjual. Tapi untuk mendapatkan itu kan butuh proses Om ya. Market ideal ya harus harus kita lakukan berbagai hal. Gitu, Om. All out ya. Ya, siapapun. Nah, ya. Jangan pulang sebelum closing. Eh, ah, ah. Ini apa? Semboyannya ini pemadam kebakaran, pantang pulang sebelum padam. Iya. Sama sebagai sales juga sama, Pak. Jangan pulang sebelum ada closing. Mau sampai jam 12 malam itu udah tanda kutip ya, siksa diri kita gitu. Pantang pulang kalau nggak closing, malu pulang kalau nggak closing. Malu balik kantor kalau nggak closing gitu. Ya, tapi itu perlu perlu apa? Tadi DNA ya, cari orang-orang rekrut, orang-orang yang jauh di sana yang tidak ada tanda kutip malunya sudah nggak ada gitu, sudah mati rasa dengan malu gitu, dengan gengsi.
Itu Om. Iya, jadi apa namanya proses rekrutnya jangan buru-buru. Tapi kalau ada yang bermasalah setelah kita prosesnya bagus, jangan lama-lama ditinggal ditempatkan pada posisi itu. Ya, jadi jangan buru-buru kalau rekrut, jangan buru-buru, jangan buru-buru. Ya, iya, iya Pak. Jangan karena posisi kosong kita buru-buru ngambil itu. Itu juga kesalahan fatal. Ya, itu kesalahan fatal. Ya, oke. Oh, 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 oh. Oh, hmm. Oh, oke, oke. Oh, oke. Iya, saya tahu tuh. Jalan Pajajaran ya. Oh, oke. Iya, Moses, Pak Moses. Ya, oke. Oh, ah, oke. Oh, sip, sip, sip. Hmm. Oke, oke. Jadi bukan sekedar uang ya, Pak? Iya, iya. Itu ya. Oke. Hmm. Hmm. DNA-nya ada hadir di situ. Oh iya, siap. Ya, 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 ya. Nah, ini balik lagi ke jasanya ya, Pak. Jasanya, Pak. Ya, kalau B2B memang ini kondisinya seperti itu, tapi ingat, tidak semua perusahaan seperti itu. Justru sekarang perusahaan yang bisa bertahan sekarang dalam kondisi pandemi itu pasar ideal kita, Pak. Artinya mereka sudah lolos lah ya bahwa ternyata keuangan mereka bisa bertahan. Di sisi lain kalau B2C itu uang sekarang ada di rumah, Pak. Orang kaya banyak tidak mau investasi, uangnya ada di rumah, di setiap orang. Nah, target market kita adalah bagaimana menembus orang-orang itu, Pak. Yang saat ini ada di rumah untuk menjual produk kepada mereka. Melalui online tentu saja itu salah satunya, Pak. Ya karena mereka mau keluarkan uang tapi takut ketemu orang gitu. Nah, kalau produk kita cocok untuk menyelesaikan masalah mereka, itu sangat gampang untuk berjualan gitu. Dalam kondisi pandemi ini tolong kita pertama jangan salahkan lah ya pandemi ini jangan ya. Kita harus setelah pandemi ini kita harus lulus benar-benar menjadi jagoan, menjadi juara gitu ya. Kalau kondisi sekarang kita gampang berjualan, bisa tetap berjualan, maka kondisi normal nanti kita lebih mudah lagi untuk berjualan. Jangan fokus ke masalah, fokuslah ke solusi. Itu, Om Anton. Ah,
Iya, 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 iya. Yang sudah kita lakukan ya, yang sudah kita lakukan. Hmm. Yap, ya. Jadi eh, ketika kita mau apa ya jualan gitu ya, semua orang saat ini mengeluhkan pasar. Ya. Jangan fokus ke sesuatu yang di luar pengaruh kita. Ya, kita harus tetap kreatif, kita harus tetap hebat, ya, pada diri kita, pada produk kita yang bisa kita pengaruhi. Ya. Ketika kita fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita jangkau, tidak bisa kita pengaruhi, maka kita akan stres. Perbaiki diri kita terus-menerus, perbaiki produk kita, kesempatannya ini memperbaiki produk kita, nanti pada saat kondisi normal, kita akan menjadi pemenangnya nih saya. Dan nanti semuanya ada di buku saya, ya, Fundamental Selling Skill, ya ini ditulis oleh praktisi, ya nanti kalau nggak salah Om Anton sudah baca. Saya rangkum dalam buku ini ya, Fundamental Selling Skill. Begitu Om Anton. Uh, ini ke handphone saya, ke WhatsApp juga. WhatsApp ini boleh ya. 0811 ya DM aja ya. Karena ya 95 duanya 5 kali, dua 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 ya, duanya 5 kali. Ya. Ya. Iya. Perasa baru 5 menit ya. Iya, iya. Nanti kita lanjutkan di lain waktu. Ya, makasih Pak. Ya, ya. Ya, orang sukses adalah orang yang menuntaskan segala hal yang dimulainya. Orang gagal adalah orang yang memulai, memulai, dan memulai. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian.